Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesehatan, bisa melanjutkan kuliah metodologi penelitian bisnis pertemuan yang kelima. Baik, kita langsung masuk ke Mairo ya. Kita lihat tugas yang kemarin. Oke. Kita kemarin dapat tugas apa, Putra? Itu, Pak. Menganalisis yang artikel-artikel yang kita cari sebanyak minimal 5 sampai 10, sama membuat itu juga menganalisis yang punya kita juga, Pak. Oke. Saya berikan tugas untuk membuat rancangan penelitian atau skripsi, ya, termasuk judulnya juga. Saya mulai dari Safira. Safira, silakan bisa diceritakan rancangan penelitiannya seperti apa. Safira, bisa open mic? Oke, Pak. Safira, bisa open mic? Oke, Pak. Kedengaran, Silakan. Pak. Silakan disampaikan. Bagaimana ini? Untuk ide kali ini sih aku lihat dari peluang juga, nggih, Pak. Mungkin bisa menciptakan produk baru gitu, melihat fenomena dari anak remaja yang suka sekali dengan Korea gitu. Entah itu Korean style atau makanannya atau yang lain-lain gitu, Pak. Jadi aku mungkin bisa mengarah ke makanannya gitu. Oke. Terus ceritakan dong. Gimananya ya, Pak? Mulai dari judul, referensi, apa yang kamu lihat? Untuk judul yaitu peningkatan revenue stream usaha frozen food Omanong di Kebomas Gresik melalui penciptaan produk baru dari fenomena Korean food. Jadi saya mengambil dari lihat dari salah satu artikel yang tentang Korean food juga, karena saya tidak menemukan lagi artikel yang seperti itu gitu, cuma hanya satu itu saja. Yang mana? Yang itu, Pak, mungkin terakhir yang depan. Nur Rohman. Bisa di zoom lagi, Pak? Iya, Pak, itu yang pengaruh itu, Pak. Yang atas. Sebelahnya Nur Hayat. Sebelahnya Nur Hayat. Yang pengaruh liberalisasi halal. Oh, ini. Pengaruh liberalisasi halal, harga produksi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Korean food.
Oke. Ini hanya referensi ya. Oke. Nggih, Pak, betul. Terus bagus ini. Terus kemudian kamu menggunakan teori apa untuk menganalisa ini? Metode, Pak. Ya, metodenya apa? Metode kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif apa kualitatif? Kemarin diskusi sama Putra katanya kuantitatif nggak, Pak? Tapi saya kurang paham juga sih, Pak. Karena Kamu kan ini kalau- menanyakan pendapat. Kalau kuantitatif, ini kuantitatif kalau ini. Kalau yang Mahendra ini kuantitatif. Artinya nanti kamu cari data harga, data labelisasi halal, dan kualitas X, Y, apa X-nya itu ini, X1-nya ini, X2-nya harga promosi, X3-nya kualitas pelayanan, Y-nya keputusan pembelian. Jadi kamu semacam survei gitu. Jadi kamu pakai SPSS. Nah, kalau saya sarankan kualitatif. Kalau kualitatif itu bagaimana juga? Kualitatif yang saya ajarkan mulai kemarin itu kan kualitatif. Jadi ada Oh. wawancara, ada observasi, ada studi dokumen. Oh, nggih, Pak. Cara prakteknya itu seperti yang saya ajarkan ketika kalian wawancara di EP5. Wawancara, jadi misalkan pertanyaanmu, apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan pendapatan, misalkan ya, kamu tanya ke 5 orang pengusaha. 5 orang pengusaha ditanya, oh yang saya lakukan A, B, C. A kemudian ditanya, apa yang kamu permasalahan ketika kamu melakukan A? Ada 1, 2, 3. Enaknya apa kalau kamu melakukan itu? Enaknya itu 1, 2, 3. Nah, nanti terus dikelompokkan jawabannya, kemudian mana yang paling banyak, oh ternyata ini yang mereka gunakan, ambil kesimpulan. Seperti yang di EP5. Paham maksudnya? Nggih, Pak, paham. Nah, itu kualitatif. Dan judulmu ini judul kualitatif. Kalau judul kuantitatif itu pengaruh. Nah, itu hanya menguji teori. Jadi teorinya itu bilang, misalkan ini ya, labelisasi halal, harga promosi, dan kualitas pelayanan itu pengaruhnya positif terhadap keputusan pembelian Korean food. Itu kamu buktikan dengan melakukan survei. Kemudian kamu bikin regresi linear, regresi berganda, dilihat hasilnya. Itu kuantitatif. Kalau kamu kualitatif, cenderung mencari hal yang baru. Jadi yang kamu lakukan ini kan mencari hal yang baru ini. Ya, peningkatan revenue, stream usaha frozen food Omah Nong di Kebonanas Gresik melalui penciptaan produk basi, mungkin bukan penciptaan, melalui inovasi. Nah, ini ya. Nggih, Pak. Fenomena Korean food. Ya, mungkin gini. Terus pakai metode itu. Kemudian kamu gunakan teori apa? Teori yang mendasari. Kan kemarin saya ajarkan ada 3, ada ini loh, yang ini. Yang saya ajarkan ini. Nah, ini setidaknya kalian ada 4. Kalau di metode penelitian bisnis, itu yang mudah digunakan oleh kewirausahaan. Ada efektuasi, design thinking, business model, dan 10 types of innovation. Kamu pakai yang mana kira-kira dari 4 ini? BMC, Pak. BMC apa design thinking? Enggak. Yang di EP5 itu proses
kita lakukan adalah proses design thinking. Jadi empati, tahu memahami customermu, mendefinisikan permasalahan customermu, mencari ide inovasi, membuat prototipe produk dan melakukan tes. Kira-kira yang mana? Design thinking apa BMC? Kalau dilihat ya design thinking ya Pak. Yes, design thinking ya. Kamu pakai design thinking karena Oke, kamu Pak. membuat inovasi baru. Inovasi baru, oke. Ya. Cuman kamu gandengkan ke BMC dengan kata-kata revenue stream. Itu kreatif. Jadi kamu punya dua. Satu BMC, yang satunya lagi design thinking. Jadi kurangnya literaturmu ini yang design thinking. Design thinking, ya Pak. Oke. Ya, kamu cari Ya Pak. kayak keywordnya inovasi. Oh, nggak usah, langsung aja design thinking dan Korean food. Ya, cari di Google Scholar, nanti hasilnya masukkan ke sini. Oke Pak, siap. Oke. Ya. Oke. Terus ini apa ini? Bisa dijelaskan ini apa ini? Mungkin bisa di zoom lagi Pak. Oke. Untuk observasinya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon target potensial Omah Nong untuk Korean food. Yang kedua yaitu penelitian bertujuan untuk menciptakan produk baru pada bisnis Omah Nong melalui fenomena Korean food. Oke, yang pertama dulu. Ya, ini kebalikannya ya. Kamu inovasi dulu baru lihat respon atau lihat respon dulu. Oke, Pak. Ya, oke. Inovasi dulu. Oke, kemudian untuk melakukan inovasi ya. Melakukan inovasi produk baru ya. Nggak usah produk baru. Inovasi sudah inovasi produk pada bisnis Omah Nong melalui fenomena Korean food ini ya. Oke, ini bagus sudah. Yang kedua, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon target potensial Omah Nong untuk Korean food. Maksudnya terhadap produk baru ya, terhadap inovasi Korean food. Ini ya, ini kan maksudnya ya. Oke Pak, betul. Oke, ini bagus sudah dapat kamu. Terus untuk hipotesisnya yaitu bagaimana respon konsumen. Bentar. Kamu tadi kan pakai BMC. BMC-nya masih belum kelihatan. Kalau di sini hanya pakai design thinking aja dua-duanya. Kamu fokus di design thinking apa mau design thinking dan BMC? Design thinking aja, Pak. Kalau gitu hanya dua ini. Berarti judulmu nanti jangan pakai revenue stream. Meningkatkan pendapatan, karena revenue stream itu ilmunya BMC. Jadi gimana Pak nanti judulnya? Kalau saran saya, kamu pakai BMC sekalian. Jadi judulmu nggak usah dirubah dan lebih bagus kalau menurut saya. Kalau pakai BMC harus nambahi satu lagi di sini. Memvalidasi bisnis model yang dibuat. Memvalidasi perubahan bisnis model yang dibuat karena ada inovasi produk. Nah, ini saran saya ini. Paham maksudnya? Validasi. Paham. Ya. Jadi nanti kamu cek, misalkan
Kamu Korean food itu harus suppliernya harus menggunakan ada bumbu masak spesial. Kamu harus memvalidasi ke suppliermu bahwa mereka siap untuk mensuplai bumbu-bumbu yang Korea tadi yang khas. Setelah kamu rancang, kamu cek ke suppliermu, oh ya benar mereka sanggup. Oh mereka tidak sanggup, kalau tidak sanggup maka nggak valid ini bisnis modelmu. Kalau sanggup berarti valid, bisa dilanjutkan. Itu dari sisi partner, dari sisi customer kamu juga perlu cek bahwa benar-benar ada kenaikan makanan Korean food kayak gitu. Iya Pak, iya. Oke. Hipotesanya. Untuk hipotesisnya yaitu bagaimana respon konsumen dari Korean food. Untuk yang kedua yaitu apakah fenomena Korean food dapat diterima market potensial Omah Nong. Oke, kamu jawab yang pertama dulu. Penelitian melakukan inovasi produk bisnis Omah Nong. Hipotesismu kalau di penelitian kualitatif itu proposisi namanya. Jadi tebakan jawabanmu seperti apa. Jadi jawaban dari ini penelitian melakukan inovasi produk. Apa kira-kira jawabannya ini? Kira-kira apa jawabannya yang pertama ini? Kasih nomor ya. Kira-kira apa nanti hasilnya? Hasil penelitianmu. Hasilnya apa nanti kira-kira? Bisa diterima di masyarakat gitu lah Pak. Penelitian kan bertujuan untuk melakukan inovasi. Oke. Hasilnya apa? Kamu dapat apa kalau kamu melakukan inovasi? Produk baru Pak. Ya, didapatkan produk baru. Didapatkan inovasi produk melalui tahapan design thinking. Nah, ya. Jadi yang kita pelajari di EP5 itu kamu terapkan di rumah Nong sehingga kamu bisa menghasilkan sebuah produk. Kalau tadi kan kita belajar ada solusi tadi loh, ya. Itu kamu harus terapkan di rumah Nong dan kamu menghasilkan sebuah solusi. Nanti kamu ceritakan prosesnya, ya. Hasilnya Oke. Yang kedua, bentar ini tak naikkan dulu ya. Kita pakai dulu. Yang kedua jawabannya apa kira-kira? Mengetahui bagaimana respon target. Kamu nanti akan ada jawaban apa ini di sini? Safira? Solusi. Hah? Solusi, Pak. Mengetahui bagaimana respon. Hasilnya berupa validasi customer terkait inovasi produk yang dirilis. Ini ya. Nanti customermu kamu cek, kamu wawancara. Jadi prosesnya ini nanti proses wawancara ke mereka. Ini loh hasilnya. Ini sebenarnya juga tahapan design thinking, tahapan yang tes. Jadi kalau di sini tadi itu tahapannya sampai membuat prototype. Kalau sini nanti sampai tesnya. Kamu ceritakan, ini masih design thinking. Bisa dipahami, Safira? Bisa, Pak, bisa. Oke, sekarang yang terakhir. Apa kira-kira produknya?
Untuk yang terakhir produk Korean food, Pak. Ini loh, memvalidasi Ya, perubahan mendapatkan validasi dari supplier itu. dari pemangku kepentingan di bisnis Ya. rumah nong. Apa sih kemampuan pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan ini kalau bahasa Inggrisnya itu stakeholder. Stakeholder itu siapa saja yang terlibat di dalam bisnismu. Ada supplier, ada customer, ada SDM, karyawan, ada pemegang saham, ada pemilik modal, itu pemangku kepentingan, ya. Iya, Pak. Nah, ketika kamu membuat bisnis model, setelah kamu validasi, kamu mendapatkan validasi dari pemangku kepentingan, mendapatkan bisnis model yang sudah tervalidasi oleh gini ya, bisa dipahami ya. Oke, Pak. Oke. Sekarang kita ngomong kontribusinya, oke, nggak usah kita bahas. Sampelnya, siapa nanti yang akan metodologinya dulu? Metode penelitian yang digunakan menggunakan ini salah, Pak. Harusnya kan tadi kualitatif. Ya, kualitatif melalui metode wawancara. Melalui observasi, terus wawancara, dan studi dokumen. Ya, itu ya. Ini saya hapus ya. Nggih, Pak. Sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya ini, sampelnya. Siapa yang kamu observasi, kamu wawancara? Siapa? Sampelnya siapa? Konsumen dari Omanong. Berapa orang? Kamu mau berapa orang targetnya? 10. 10 cukup? Cukup, Pak. Orang konsumen rumah nong. Terus siapa lagi? Untuk tahu bisnis model, kamu harus wawancara dengan siapa? Ya, sama pemiliknya. Halo, Safira. Iya, Pak. Pemilik atau pengusaha rumah nong. Oh, nggih. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Terus siapa lagi? Pemilik, pengusaha, siapa lagi? Pemangku kepentingan. Iya, tadi supplier ya. Ya, pemangku kepentingan siapa? Supplier. Berapa orang? Supplier. 2 supplier. Terus siapa lagi? Customer Sudah. Jadi kan sudah. Iya. Kamu ada pelayan nih, ada karyawan nggak? Teman aja sih. Yo, Pak. Kan karyawan Ya, juga dia yang terlibat. Kamu termasuk, iya, 1. Satu orang. Nggih, 1, Pak. Nah, ini ya. Nggak muncul, Pak. Dan 1 orang karyawan. Nah, gini ya. Iya, Pak. Iya. Metode kena, sinus kena. Terus ini
pakai apa? Tadi saya bilang teori dan konsepnya. Teorinya pakai Ini kuesioner, nggak usah pakai kuesioner ya, kan kamu nggak pakai wawancara. Keluar. oh enggak, Pak. Apa? Metode kualitatif, oke. Kualitatif. Kualitatif, bukan kuantitatif ya. Kualitatif. Oke. Ya. Terus apa lagi? Design thinking. Ya, kamu pakai design thinking. Apa lagi? Oke, design thinking. PMC tadi tercantum, Pak. PMC. Oke. PMC. Nah, oke ini ya. Oke, Pak. Nah, yang lain literatur nanti kamu cari, kamu sempurnakan, masukkan ke sini. Ya. Berarti kalau literatur nanti cari dulu baru dimasukkan ke dalam situng ya, Pak? Yes. Ini tadi bisa dipakai nggak kalau yang ini tadi yang kamu pakai di depan ini? Bisa. Nah, bisa kamu masukkan ke sana. Oke. Misalkan ini tadi. Perlu berapa, Pak, literaturnya untuk dimasukkan? 5 sampai 10. Nah, ya. Kamu cari yang lain 5 sampai 10. Setelah ini jadi, nanti kamu sempurnakan ya. Setiap artikel yang ada di sini itu kamu buatkan kanvasnya ini. Tujuannya apa tahu? Enggak, Pak. Tujuannya supaya kamu bisa membaca artikel literatur yang mereka gunakan apa, teori yang mereka gunakan apa. Kalau misalkan, oh saya perlu itu, ya kamu bisa ngambil dan masukkan ke artikelmu di sini. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Nah, itu kan. Jadi nanti memperkaya penelitianmu ini. Dan kamu menemukan research gap-nya. Kalau ini kan karena baru kan, mesti belum ada yang melakukan ini. Research gap-nya jelas. Oke, Pak. Iya. Tugas kamu sekarang itu tadi menyempurnakan ini. Terus kalau nanti ini sudah jadi, ya sudah jadi kanvas ini, kamu mulai mempelajari menulis skripsinya. Mulai dari membuat abstrak, kemudian membuat bab 1, membuat bab 2, membuat bab 3. Oke, Pak. Ya. Siap. Jadi pokoknya selesai mata kuliah ini kalian harus sudah punya minimal untuk seminar proposal sudah siap. Syukur-syukur kalau bab 4 kamu bisa kerjakan sekalian di sini. Jadi selesai mata kuliah ini skripsimu sudah jadi. Oke. Ya. Itu judulnya itu apa? Itu di ACC apa kalau gitu? Apa harus mengulang dari awal atau gimana kalau untuk skripsi ke depan? Sudah, ini sudah bagus, judulnya ini kayak gini udah bagus. Nanti sambil berjalan menjalankan skripsi, kamu menemukan kan fenomena apa hasilnya, kamu bisa pertajam judulnya, ini boleh dirubah. Jadi research gap-mu ini sudah kuat, objekmu sudah kuat, kemudian literaturmu juga sudah ada jelas, kemudian teori yang kamu gunakan itu juga sudah kuat juga. Ya, objeknya rumah nong sudah ada. Jadi sudah nggak ada alasan untuk ditolak ini, kalau menurut saya. Sudah bagus. Tinggal kamu proses menjadi proposal dan dikerjakan. Iya, Pak. Oke, siap. Ya.
Oke, jadi minggu depan kamu tugasmu apa? Menyempurnakan itu dan menulis apa tadi yang disuruh pakai Abstrak. kanvas lagi, nggih. Abstrak, kemudian mulai kalau abstrak selesai masuk ke bab 1. Bab 1 isinya pendahuluan. Nggih, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih nggih Pak Beni. Sama. Saya masuk ke yang kedua. Mau siapa dulu? Yogi dulu apa Putra dulu? Yogi dulu, Pak. Oke, Yogi dulu. Dulu Putra. Saya punya waktu cuma setengah jam. Kita masuk ke Yogi. Oke, Yogi, silakan. Bisa diceritakan. Iya, Mbak. Jadi ini saya ambil objek penelitian di PT Putra Samudra Hidayah. Kebetulan PT Putra Samudra Hidayah ini milik om saya. Kebetulan om saya juga sebagai pimpinannya di situ, Pak. Kemarin saya sudah sempat wawancara om saya, Pak. Jadi kan di PT PSH ini, PSH itu Nah, PT PSH ini bergerak di jasa transportasi, Pak. Jadi dia ini jadi vendor di PT Cemindo Gemilang, atau Cemindo Gemilang itu produksi semen merah putih, Pak. Nah, lalu si PSH ini mengirim bahan baku semen, Pak. Jadi bahan baku semennya ini berupa namanya copper slag, Pak. Jadi copper slag ini diambil dari smelting gitu, Pak. Dari smelting, lalu mengirimkan si PSH ini mengirim bahan baku tersebut ke Cemindo Gemilang yang ada di Banten, Pak. Kalau yang copper slag itu, Pak. Lalu ada yang lagi. Oh ya, ini penggunaan untuk kapalnya itu yang untuk mengangkut copper slag itu menggunakan kapal tongkang dan membutuhkan waktu 3 hari 3 malam loading. Jadi saya itu kemarin wawancara dulu sama om saya gitu, Pak. Jadi untuk menentukan judul penelitiannya ini, Pak. Oke. Oke. Kira-kira kamu akan fokus di mananya kira-kira? Saya akan fokus pada ini, Pak, transportasi jasa laut ini, Pak. Iya. Dan transportasinya apanya yang mau kamu teliti? Pak, jadi yang kan ini kan saya itu ingin ngasih solusi di penelitian ini, karena biasanya ada kendala, Pak, di transportasi laut, karena kapal yang diangkut itu kan memerlukan izin B3, karena copper slag itu bahan yang berbahaya gitu, Pak, untuk untuk didistribusikan. Jadi PSH ini membutuhkan kapal yang memiliki izin B3, sedangkan di Indonesia ini kapal yang memiliki izin B3 itu tidak banyak, Pak. Jadi PT Cemindo itu meminta setiap bulan itu mengirim copper slag itu sebanyak 30.000. Kapal yang tersedia itu tidak banyak. Jadi saya selaku peneliti itu ingin mencari solusi bagaimana sih cara biar 1 bulan itu tidak ada, maksudnya tidak ada sisa yang perlu dikirim pada bulan depan, seperti itu. Oke. Kita definisikan satu-satu. Itu saya baru nemu jurnalnya semalam itu, Pak. Jurnalnya ini. Oke. Saya cari, karena sebelumnya
ini Pak, nulis-nulis di buku buat menentukan judul penelitiannya Pak. Mencari-nyari referensi gitu. Objeknya sudah jelas, PT SBU ya, sudah jelas. Kemudian kira-kira kamu akan menggunakan teori apa untuk menganalisa ini? Kira-kira teori itu metode penelitiannya Pak. Teori, saya bilang teori dulu. Teori. Jadi kalau di sini kan seperti Safira tadi saya bilang, ada empat alat teori yang kita gunakan: efektuasi, design thinking, business model canvas, 10 type of innovation. Kamu akan menggunakan mana? Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Iya Pak, bisa Pak. Yogi, kira-kira dari 4 ini kamu akan menggunakan yang mana, Yogi? Kira-kira? Kira-kira sih bisnis model canvas Pak. Kira ya Pak. Menggunakan bisnis model canvas. Kalau bisnis itu sudah berjalan, itu gunakan bisnis model canvas dan 10 type of innovation. Kenapa? Karena 10 type of innovation terdiri dari tactical, strategi. Yang kamu bisa lihat nanti strategi ini. Ya. Kamu tadi kan bilang kepingin meningkatkan apa tadi itu? Performanya. Ini Pak, kayak mencari solusi bagaimana biar koper slag itu bisa terkirim 30.000 ton dalam sebulan, maksudnya biar tidak ada kekurangan yang akan ditampung di bulan depan gitu. Nah, kira-kira kalau solusimu itu ada di wilayah mana? Kalau dari 9 komponen ini? Menurut saya solusinya itu ada di pendistribusian ya Pak. Baik, jalur distribusi ini? Iya. Kalau menurut saya ya Pak. Ini jalur distribusi ini hanya caranya. Ada lewat medsos, ada offline, online, pakai kapal. Solusimu tadi itu masuk di distribusi sini atau masuk di solusi produk. Oh, ternyata enggak bisa kalau hanya pakai tongkang ukuran 50 kubik misalkan, harus pakai yang 100 kubik, jadi harus sekali angkut. Itu ada di sini, di solusi produk atau jasa. Ya, yang kamu fokuskan kan di situ kan ya? Iya Pak, berarti masuk di solusi jasa atau produk. Ya, value proposition. Nah, kalau dari sini kamu lihat ilmunya 10 type of innovation, solusi itu ada 3. Bisa di product performance, bisa di product system, bisa di brand. Brand mungkin nggak mungkin. Product performance mungkin, ya. Kamu lihat product performance apa saja strateginya. Nah ini. Nah, ini kamu tarik nanti mana yang paling sesuai. Tinggi Pak. Ya, kamu yang paling sesuai mana? Nah, judulmu itu pakai itu nanti, pakai salah satu ini yang sesuai tadi itu. Misalkan optimalisasi, Oppo menggunakan, misalkan teorinya yang dipakai ini, customer functionality, pakai itu. Atau feature aggregation. Apa itu isinya? Kamu cari nanti, kamu cari artikelnya yang hubungannya dengan itu. Kamu pelajari, yuk. Iya, Pak. Kira-kira bisa tangkap nggak maksudku? Berarti nanti untuk solusinya nih dihubungkan sama yang ini ya Pak, yang ada di layar Zoom ini ya Pak, untuk solusi dari penelitian saya ini Pak. Gimana? Benar Yogi? Putus-putus. Maksud saya, sebentar Pak, saya ganti paketan dulu Pak, soalnya wifi-nya sejak tadi ya putus-putus. Bentar ya Pak. Oke.
maksud saya itu berarti ini ya Pak, apa namanya, untuk solusi dari penelitian saya ini berarti masuk bisa dicari di 10 types of innovation ini. Yes, betul. Itu untuk solusinya gitu. Ya, ini kalau masalah produk ini. Berarti saya ini kan cari solusi bagaimana biar kirim 30.000 ton itu berarti masuk produk, bukan jasa kayak misalnya kayak nyari persewaan kapal, bukan gitu ya Pak? Ya, seperti itu. Intinya gini, satu, kalau masalah solusinya kamu nanti cari, dalamin lagi permasalahan, cari solusinya apa, kemudian kamu cari teorinya yang sesuai mana dengan solusi tadi itu. Misalkan ketemunya itu feature aggregation, misalkan ya, ini jadikan judulmu. Jadi optimalisasi feature aggregation untuk, misalkan kalau pakai bahasanya Rumanong tadi itu, meningkatkan arus pendapatan atau ya meningkatkan atau mengurangi biaya sehingga keuntungan meningkat, misalkan gitu. Karena apa? Karena kan cost-nya kan bisa kamu tekan nih. Kalau cost ditekan, pendapatannya tetap, maka akan penghasilannya tetap, maka keuntungannya akan meningkat. Betul nggak? Jadi optimalisasi keuntungan yang diterima PT SBU melalui ini penggunaan feature aggregation, misalkan gitu. Bisa ditangkap ya? Bisa Pak. Tapi itu saya kan sudah buat judul, menurut Bapak itu apakah judul saya sudah tepat atau belum Pak? Judul penelitian. Mana judulmu tadi? Yang ada di BMC yang kosong itu ini judul penelitiannya Pak. Ya, strategi pengolahannya itu apa? Kan nggak kelihatan di sini. Oh. Misalkan tadi itu apa? Saya kasih contoh tadi apa? Optimalisasi produk proses, produk sistem tadi ya, produk sistem ya. Kasih contoh tadi. Apa fitur aggregation atau gini, peningkatan keuntungan fitur peningkatan keuntungan usaha PT SBU menggunakan optimalisasi PT PSH Pak. PT PSH. SBU itu tadi yang jurnal tadi Pak. Oke. Mungkin kayak gini. Berarti ini dicari itu ya Pak, kayak pendapatannya gitu ya Pak? Ya enggak, secara otomatis kan nanti begitu kamu sudah melakukan feature aggregation nanti ya kamu boleh kayak gitu, lihat hasilnya berapa kamu laporkan juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Kan otomatis kalau kamu bisa menekan pengeluaran kan pendapatannya kan atau keuntungannya kan meningkat. Ini contoh judul saja. Kalau strategi pengolahan ini juga boleh sih, tapi masih nggak kelihatan. Orang baca itu masih opo strategi ini nggak gitu. Kalau ini kan sudah kelihatan. Oh,
maksudnya strategi apa yang digunakan gitu ya? Ya, kan ini kalau di sini ini boleh saja, cuma orang nggak tertarik. Kenapa? Terlalu banyak judul kayak gini. Tapi kalau kamu judulnya kayak gini, wah ini menarik iki, opo iku? Optimalisasi fitur aggregation itu. Kok bisa meningkatkan keuntungan? Nah, kan gitu menarik orang melihatnya ya. Paham Optimalisasi. Oh gitu. Iya, Pak. Nah, berarti optimalisasi fitur aggregation itu maksudnya kayak bagaimana apa ya? Saya kurang paham, Pak. Judul yang Bapak buat ini. Ini kan tadi tak ajarkan ke sini tadi ke 10 type of innovation tadi itu. Ini hanya contoh saja, kamu bisa cari nanti yang benar seperti apa. Kan tadi ketemunya permasalahanmu itu ada di value sini, di value proposition kan, kalau di bisnis model. Ada di product performance. Atau kalau saya salah nanti kamu bisa cari lagi yang benar yang mana. Ini saya contohkan kalau mencari judul ya. Misalkan permasalahan itu ada di product performance. Product performance strategi yang umum biasa orang pakai itu ada ini 1 sampai sekian ini. Nggak usah feature aggregation deh, fokus ini. Misalkan fokus, kamu bisa nanti ganti menjadi fokus. Jadi balik lagi ke sini. Oh, berarti produk performance itu kan fokus pada produk yang dikirim itu ya Pak, karena kan si PSH itu kan tidak menjual produk, cuma menjadi jalur pendistribusi yang cuma membantu pengiriman gitu Pak. Bisa jadi seperti itu. Saya kan hanya menunjukkan tekniknya untuk membuat judulnya. Kalau aktualnya seperti apa, kan harus dibuka dulu datanya apanya, saya nggak bisa ngomong dulu. Kamu bisa cari pembenaran itu sendiri di penelitianmu. Ya. Cari apa lagi Pak? Gimana? Apa? Kalau benernya seperti apa, kamu harus melihat dulu seperti apa datanya itu. Saya belum bisa ngomong. Saya di sini hanya menunjukkan caranya membuat judul. Baik. Ya. Jadi optimalisasi feature aggregation itu bisa diganti nanti fokus. Kan ada banyak tadi tuh fokus pelayanan misalnya. Ya. Oh iya Pak. Ya saya hanya menunjukkan supaya menarik judulmu itu ya. Iya Pak. Siap. Bisa apa aja tergantung nanti analisa datamu tadi seperti apa, masuk di bisnis model itu elemen yang keberapa, strategi mana yang sesuai elemen tadi itu ya. Berarti ini untuk teorinya itu pakai BMC sama 10 types itu ya Pak? Yes, gitu. Ya. Iya, ini tak kopikan di sini. Sini kan kamu. Oh, nggak ada. Nah. Oke ya. Sekarang teorinya pakai apa? Ini apa ini? Saya keliru juga kelihatannya Pak. Kualitatif oke, nggak apa-apa itu dipakai. Yang bisnisnya saya pakai kualitatif. Ya ini pakai BMC. Pakai apa lagi? Pakai 10 type of innovation. Ya. Iya Pak. Oke. Tujuannya apa? Satu. Untuk Mengetahui. Analis. Mengetahui. Ya. Mengetahui bisnis model. PT apa tadi? PSH. PSH. Ya. Iya.
Iya, Pak. Terus kemudian yang kedua apa? Setelah tahu bisnis modelnya, mengetahui cara Pendistribusian gitu ya. Ya, melakukan efisiensi. Melalui salah satu elemen BMC. Ya. Atau nggak usah salah satu, melalui elemen, salah satu boleh kamu analisisnya berapa tuh silakan. Bisa satu elemen, bisa dua elemen. Ya. Elemen itu yang di 10 itu ya, Mbak? Yang 1 sampai 9 tadi itu. Di BMC. Oh, 1 sampai 9. Oh, berarti itu di tes yang di 9 itu kan bentuknya kan kayak model bisnis kanvas gitu ya, Pak. Berarti itu diisi semua atau pilih salah satu gitu, Pak? Ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Untuk menaikkan pendapatan itu kan tidak hanya dibenarkan produknya saja. Kadang suppliernya kamu cari yang lebih murah kan juga bisa. Misalkan dalam hal ini. Oh iya. Dalam hal ini mungkin kapalnya tetap, tapi kamu sewanya dari supplier yang berbeda, yang lebih murah. Kan bisa jadi meningkatkan keuntunganmu juga akhirnya. Ya. Gini, Pak. Ya. Mengetahui cara melakukan efisiensi melalui 3 elemen. Terus kemudian yang ketiga apa? Ya, mengetahui taktikal yang digunakan pada elemen BMC untuk melakukan optimalisasi. Gini kan? Ya. Taktikal itu berarti itu ya, Pak, apa namanya, cara teknik-tekniknya gitu ya, Pak? Taktikal itu yang pilihan di 10 type tadi dulu. Ada fokus, ada Pak. Integration, ya. Itu taktikal namanya. Ya. Wes ya, paham ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Yes, kita naikkan. Ini nggak usah. Yes. Nah, nanti hipotesamu tulis apa di sini? Apa kira-kira hipotesanya? Atau proposisinya dari ini? Yuk, proposisinya apa kira-kira? Proposisinya Jawabannya apa dari 3 hal ini? Satu, kamu punya BMC, BTS. Ya, kamu punya BMC-nya, mengetahui yang kedua apa? Pakai apa kira-kira aja? Oh, pakai tadi value proposition. Dan misalkan partner, key partner. 3, apa tadi yang dipilih? 3 tadi itu, misalkan fokus dan nggak tahu apa kamu cari di apa value proposition. Paham maksudnya? Iya, paham, Pak. Berarti ini yang
hipotesis ini diambil ya Pak. Berarti dari setelah argumen itu kita analisis apa ya, seperti kayak kita tuh pakai metode penelitian apa gitu ya. Apakah seperti itu? Bukan, ini jawabannya, hipotesanya. Kira-kira jawabannya itu apa? Jawab dari pertanyaan ini. Iya. Ya. Oh, berarti ini jawaban misalnya cara mengetahui bisnis model PTPS itu kita menggunakan PMC gitu ya, Pak? Dari dua ini, 9 elemen tadi mana yang kamu pakai? Kira-kira yang tak pakai value proposition dan key partner, kan gitu. Ya, Pak. Kira-kira. Kan belum ya. Nanti bisa berubah. Yo, yes? Ya, Pak. Sekarang ngomong metode penelitiannya. Metode penelitiannya samakan dengan Safira tadi, ya. Saya nggak usah merubah ya. Kamu samakan yang Safira tadi itu. Terus sampel yang mau diteliti siapa kira-kira? Sampelnya yang mau diteliti. Kamu akan wawancara dan observasi kepada siapa? Wawancara pemilik dari PT PSH, sama mungkin nanti kalau kemarin kan saya mau itu wawancara katanya kalau bisa mungkin ada rekomendasi orang kantor gitu Pak, mungkin bagian manajerialnya gitu Pak. Kalau misal pemilik, terus kemudian dari pemilik, terus apa? Manajerial PSH. Manajer pemasaran apa produksi? Saya kurang tahu Pak. Kira-kira aja harusnya ya. Oh, hubungannya pemasaran apa hubungannya dengan produksi? Manajer pemasaran misalkan. Ya, kemudian sampai lagi supplier. Ya. Terus sampai lagi karyawan, kan kamu harus cek juga. Pemilih ada berapa? Misalkan ada 2 orang. Pemilih ada berapa? Nanti kamu pertajam sendiri ya. 2 orang pemilih. Kemudian manajer 1-1, supplier ada berapa? Misalkan 3 supplier. Misalkan karyawan berapa yang kamu tanya? 5 orang misalkan. Ya? Supplier itu berarti kita wawancara sama pabrik yang membuat bahan baku koper selek gitu. Iya. Apakah berarti saya harus wawancara ke smelting gitu, Pak? Iya, kamu harus tahu informasi itu. Kalau kamu ngambil ini loh ya, kan kamu tadi bikin bisnis modelnya. Maksud saya kan kamu nanti key partner ini, kalau ini kamu jadikan fokusmu key partner ini, partnernya kan pakai yang smelting tadi itu, maka kamu harus wawancara dengan dia. Tapi kalau kamu tidak pakai ini, kamu nggak perlu. Oh, misal kalau nggak ada key partner itu berarti kita tidak perlu wawancara yang supplier itu ya, Pak? Ya, kayak gitu. Paham maksudnya? Ya, paham. Soalnya kalau wawancara smelting saya juga masih bingung juga, Pak. Ya, makanya ini saya bilang ini idealnya ini. Kamu bisa menyesuaikan yang mana yang kamu pakai nanti ya. Iya, Pak. Oke. Wes yo, ini yang lain kamu benerin sendiri ya. Oke. Wes, ini sudah kelihatan ini. Apa rancangan penelitiannya sudah kelihatan. Tinggal nanti kamu sudah punya judul ini, masukkan judul ini ke dalam Google Scholar, nanti temukan literatur-literatur yang sesuai, yang ada hubungannya dengan BMC, dengan 10 for Innovation, yang ada hubungannya dengan apa bisnisnya Putra Samudra ini. Itu masukkan semua di sini. Ya? Ya. Oke, minggu depan saya ingin lihat ini sudah bagus, dan setidaknya kamu punya abstrak. Abstrak seperti apa? Kamu baca di tutorial abstrak yang saya berikan di videonya. Abstrak itu ada pendahuluan, ada kenapa kamu memilih penelitian ini, tujuan penelitianmu apa, kamu pakai metode apa, hasilnya kira-kira seperti apa. Abstrak. Ya. Iya, Pak. Oke.
waktu kita masih cukup enggak ini? Jam berapa ini? 5.31 kurang kira-kira 20 menit. 20 menit mau membahas pertanyaan atau membahas putra? Bahas pertanyaan, Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, terus bahasa saya aja Pak. Bahasa aja Pak. Oke. Bahasa saya aja Pak. Saya kira bahas dengan siapa? Oke, silakan Putra. Iya. Ceritakan. Iya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep metode skripsi saya. Untuk judul ini sedikit saya rubah Pak. Jadi kan kemarin kan peningkatan keuntungan toko kue Munsena melalui itu nih Pak channel key partner. Nah ini saya rubah Pak. Jadi melalui penambahan channel menggunakan YouTube. Lebih arah ke channel bukan key partner lagi Pak. Mungkin bukan penambahan channel menggunakan YouTube, Pak, menggunakan pemasaran online, toko online. Jadi jangan dibatasi cuma YouTube dok, Pak, IG, medsos kan ada juga, pakai marketplace kan ada juga. Iya, jadi kan begini Pak, kalau misalnya setelah saya kan baca literatur nih Pak, beberapa literatur, itu saya tertarik untuk fokus di YouTube-nya karena juga Munsena dia juga sudah di IG sama di TikTok. Nah makanya saya mencari yang lain. Saya milih ketemu YouTube, gitu. Literatur juga seperti itu. Oke. Apa ya Pak? Oke, siap Pak. Terus untuk literatur ini kemungkinan rata-rata hampir dari 8 yang saya anukan sih Pak. Yang ada di sebelah kanan literatur besar saya. Itu nanti saya cantumkan di sini. Ya, taruh di sini. Terus untuk observasi. Terus kemudian untuk observasi penelitian ini yang pertama dilakukan untuk bertujuan mengetahui BMC dari toko kue Munsena. Terus kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk melakukan menganalisis tentang pengaruh penambah, yaitu menggunakan YouTube pada revenue stream toko kue Munsena. Menganalisis pengaruh apa memvalidasi bisnis model? Lebih menganalisisnya Pak, apakah itu berpeluang, apakah ada peluang, apakah bisa ada kesempatan nggak gitu Pak? Oke, terus lebih mirip literaturnya di YouTube-nya. Setelah itu YouTube ini ada itu nggak peluang kayak seperti itu sih Pak. Nah katanya. Terus? Nah kalau misalnya ada peluang nanti kan hasilnya itu nanti baru kalau misalnya peluang ya berarti bisa dimasukkan ke dalam channelnya saran dimasukkan channelnya toko Munsena. Kalau enggak ya berarti tidak dimasukkan, seperti itu Pak. Analisis pengaruhnya pakai apa? Kalau saya melihat dari beberapa literatur, saya lebih itu Pak tertarik di berbagai sumber kayak dokumen, makalah jurnal dan laporan penelitian yang relevan. Hanya studi dokumen saja? Enggak. Nggak ada observasi dan wawancara? Kalau observasi sama wawancara itu saya itu Pak, yang BMC. Jadi kalau misalnya BMC ini itu kan di poin sampel konteks ya Pak. Nah itu saya wawancaranya ke peneliti, ke owner toko kue Munsena. Kalau saran saya, itu nanti kamu bikin langsung ke YouTube-nya, kemudian kamu validasi langsung. Jadi kamu langsung cek wawancara ke beberapa customermu,
minta merespon bagaimana YouTube-nya ini. Itu yang dilaporkan. Jadi itu ada di proses design thinking itu nanti. Jadi kamu membuat prototype itu di YouTube tadi itu, dan prototype-mu ini nanti kamu validasi ke customer. Kamu observasi dan wawancara ke customer. Tekniknya nanti diajarkan di EP5. Setelah tadi itu, tadi pagi kamu kan mau bikin solusi. Setelah solusi nanti ada prototype. Prototype-mu nanti akan diteskan kepada customer-mu. Kalau saran saya itu. Kalau gini, ini nggak menarik ini. Hanya dari studi dokumen itu nggak menarik. Harus ada observasi dan wawancara. Bisa dipahami? Iya Pak. Kalau misalnya ambil hasil observasinya dari literatur gitu, literatur yang lain gitu nggak apa-apa Pak? Gimana? Jadi sama saja. Gimana? Hasil observasinya dari literatur lain. Nggak boleh. Jadi kita cukup ambil isi datanya aja. Iya, masa ada orang yang sudah mengobservasi tentang Moncena? Kan nggak ada. Ya, jadi kalau sudah ada ya bukan, nggak Pak, apa-apa. Kamu kan belum ada. Oh, bukan gitu Pak. Maksudnya lebih itu sih Pak. Jadi dia tuh sudah melakukan observasi pada sebuah YouTube channel gitu Pak. Nah, hasilnya apakah berpengaruh atau enggaknya. Nah, terus kemudian nanti hasilnya tersebut saya masukkan ke dalam penelitian saya. Lah iya. Katanya itu. Kamu harus bikin sebagai YouTube referensi dulu sebagai prototipe-nya. Kemudian prototipe ini kamu teskan ke customer-mu. Ya bisa ya Pak. Hasilnya tesnya tadi itu kamu laporkan di sini. Bisa dipahami Putra? Putra, bisa dipahami nggak? Mohon maaf Pak, putus-putus tadi suaranya Pak. Nggak keluar sih. Dalam Bisa hal ini diulang, kamu ya, tidak mohon maaf, boleh Pak. menggunakan observasi orang lain. Karena yang mau kamu uji adalah objekmu ini. Kamu jadi harus membuat prototype. Kalau mau YouTube, di YouTube tadi itu. Dan prototipemu ini kamu teskan kepada customer-nya Toko Moncena. Kamu lihat responnya apa melalui wawancara. Iya Pak, siap-siap. Ya, oke. Oke, sementara 1-2 mungkin seperti itu. Sampelnya tadi kamu pertajam. Iya. Wawancara dengan owner Toko Ya, tapi Moncena. Terus apa lagi? Berarti nanti Customer sama berapa itu orang? wawancara itu. Customer berapa orang? 10. 10 orang customer. Terus siapa lagi? Supplier. Ya. Terus apa lagi? Karyawan. Ya. Berapa orang? Kamu tulis nanti di sini. Iya, Pak. Tentukan di sini. Jadi BMC-mu itu valid. Validnya kenapa ya? Karena kamu sudah lihat semua, kamu wawancarai. Oh iya benar, suppliernya. Supplier ambil apa? Bahan baku dari siapa? Oh di toko kue A. Kamu ke sana tanya, bener kah? Dia ini gitu. Atau kalau enggak juga enggak apa-apa. Dipahami, Pak. Iya, Pak. Karyawan, kamu cek, cross check. Gitu ya, Putra? Iya, Pak. Siap. Metode teknik pengumpulan data ini pakai kualitatif atau kuantitatif? Metodenya? Kualitatif, Pak. Ya, kualitatif. Kualitatif itu apa aja? Metodenya? Observasi, wawancara gitu. Observasi, wawancara, dan studi dokumen. Ya, yang kamu lakukan ini literatur-literatur itu masuk ke studi dokumen. Observasi itu kamu mengamati, kamu lihat
di mana di depannya toko Moncena, pembelinya siapa nih, kamu lihat, kamu amati. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak, paham. Paham ya. Terus ininya kamu pakai apa konsepnya? Teorinya pakai apa? Teori metode kualitatif, wawancara, BMC, sama ada personal branding. Ini personal branding saya itu Pak, nemu di YouTube tadi Pak. Jadi kalau misalnya channel YouTube literatur, apakah channel YouTube mengaruhi personal branding? Ya, kamu Jadi, tambahin pakai dengan design thinking, Putra. Pakai design thinking. Yang kamu pelajari tadi pagi itu loh bisa dipakai. Jadi Pak. masalahnya adalah meningkatkan pendapatan melalui media online. Ya, kamu cari caranya. Ketemunya pakai YouTube nanti itu. Setelah jadi YouTube-nya kamu teskan. Ini metodenya design thinking. Bisa dipahami, Putra? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Berarti bukan 10 type innovation ya Pak? 10 type juga boleh sebenarnya kalau kamu mau pakai 10 types. Jadi kamu cari permasalahan. Kalau ini kan tadi kamu sudah langsung menuju ke sasaran ini. Langsung Iya benar. langsung sini kan kamu tadi itu. Kalau teknik yang bagus itu kamu evaluasi dulu, baru nanti oh ternyata ini apa? Kalau ini kan kamu sudah langsung mengarah ke solusi. Yang paling bagus penelitian itu tidak mengarah ke solusi. Kamu lakukan evaluasi dulu menggunakan BMC, lihat ada permasalahan di mana, kemudian kamu cari menggunakan design thinking. Baru nanti design thinking permasalahan ada di mana. Misalkan harus ada inovasi produk baru pakai design thinking. Misalkan kalau tidak kamu evaluasi pakai 10 type of innovation. Kayak Safira tadi kan dia mau bikin inovasi baru pakai design thinking. Tapi kalau di sini kan kamu belum tahu mau ngapain ini. Kalau misalkan keputusanmu adalah berdasarkan analisa, itu harus ada inovasi baru pakai design thinking inovasinya. Kalau merubah strategi yang lainnya bisa pakai 10 type of innovation. Gitu. Nanti silakan putuskan mau pakai design thinking atau pakai 10 type of innovation. Ya. Oke, Pak. Oke. Siap, Pak. Atau 10 type. Kan kamu belum tahu nih mau inovasi baru apa tidak. Nah. Jadi ya, Putra. Oke, Pak. Selesai ya. Minggu depan targetnya adalah kanvasnya ini sempurna, kemudian kamu sudah punya abstrak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri kuliahnya. Betul, Pak. Cukup? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya tutup ya.